Salam sehat keluargaku. Puji nama Tuhan kita bisa kembali bertemu sekalipun menggunakan jaringan seperti ini. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui jam doa ini. Ini merupakan jam doa terakhir di tahun ini. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2021. Mari keluargaku, saya mengajak untuk memuji Tuhan nomor 2, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dari awal, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus panjang tahun 2020 ketika Tuhan boleh memberkati kami, menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersekutu melalui doa Rabu ini. Tuhan tolong kami sekalipun kami di rumah kami masing-masing, biarlah pujian, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik keluargaku, kita akan kembali memuji nama Tuhan nomor 162. Kita bersyukur di tahun 2020 ini, sekalipun pandemi, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Allah itu baik, 162. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dari awal Allah itu sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baik keluargaku, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Namun sebelum itu kita akan naikkan nyanyian kembali nomor 5, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Segenap
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat malam keluargaku, salam sehat untuk kita sekalian. Saya bersyukur masih bisa berjumpa dengan keluargaku melalui jaringan seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yosef, ini menjadi doa Rabu yang terakhir di tahun 2020. 2021 tinggal menghitung 2 hari lagi. Kita akan meninggalkan 2020 dan kita akan menikmati, kalau boleh dikatakan menikmati, atau kita menyongsong 2021. Kita akan memasuki 2021 yang belum kita tahu seperti apa keadaannya. Tahun 2020 ketika kita sampai di bulan Januari beberapa bulan yang lalu, kita juga tidak akan pernah tahu bahwa kita akan memasuki masa-masa sulit, yaitu masa-masa pandemi. Saya mengajak kita semuanya untuk mempelajari Injil Yohanes dengan tujuan mengenal dan mengasihinya. Semakin mengenal, kita sudah mengenal siapa Yesus, tapi kita akan memperdalami pengenalan kita, lalu itu akan menghasilkan semangat untuk semakin mengasihinya. Sekali lagi, ini perjalanan yang tidak mudah keluargaku. Masih dalam suasana Natal, saya akan membagikan seputar tema Natal. Kalau tema Natal kita tentang hadiah terindah, tema Natal nasional itu berbicara tentang penyertaan Tuhan, Allah yang menyertai umatnya, atau Immanuel, salah satu sebutan jabatan yang pernah disampaikan malaikat kepada Yusuf ataupun Maria bahwa Yesus akan disebut sebagai Immanuel. Nah, saya mau mengajak kita melihat apa yang tertuliskan di Injil Yohanes yang sudah kita pelajari. Pasal yang pertama kita lihat ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Ayat 10, 11, 12 ini penting sekali untuk kita renungkan di hari Rabu terakhir di tahun ini. Kita lihat Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, keluargaku, ketika Rasul Yohanes menuliskan Injil ini awal-awal gereja mula-mula sebenarnya. Jemaat-jemaat sudah mulai terbentuk, ada beberapa tantangan, lalu paling akhir Rasul Yohanes menuliskan. Tentu Rasul Yohanes sudah membaca tulisannya dari rekan-rekan serasul, yaitu Matius, kemudian juga mungkin sudah membaca dari Markus, si muridnya Petrus, ataupun juga dari Lukas.
Sehingga ada beberapa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes tidak tertulis di dalam 3 Injil sinoptik itu. Ada tujuannya, kita sudah mempelajari itu. Nah, ketika Injil Matius, Lukas menuliskan proses kelahiran Yesus, kedatangan Yesus sebagai manusia, maka Yohanes mengangkat tema cerita yang sedikit berbeda, yaitu bahwa Yesus sudah ada sebelumnya. Jadi tidak membicarakan tentang kelahirannya secara detail karena sudah dibicarakan oleh rekan-rekannya, tapi Yohanes membicarakan kedatangannya. Nah, keluargaku, tema nasional Natal tentang Allah yang menyertai kita. Benar nggak bahwa Allah itu menyertai kita? Benar nggak selama tahun 2020 ketika ada namanya pandemi COVID-19, sudah kadaluarsa sebenarnya ya, karena 2019 kita sudah 20, sebentar lagi 21. Saya berharap ini benar-benar akan kadaluarsa, walaupun ada mutan baru, ada virus yang mengadakan mutasi baru ya, dengan virus yang baru. Tetapi benar nggak? Perenungan pertanyaan kita adalah, benar nggak tahun 2020 itu Tuhan menyertai kita? Buat apa kita merenungkan tema Natal tentang Allah Sang Immanuel kalau kita tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Melalui cara apa Tuhan menyertai kita? Ini menjadi perenungan ya, pertanyaan kita. Supaya kita sebagai orang Kristen tidak hanya lata, oh ya Yesus Immanuel, tetapi kita sebenarnya tidak pernah merasakan penyertaannya, atau kita tidak pernah memahami penyertaannya, kehadirannya, kebersamaannya dengan kita itu dalam bentuk apa. Tentu tidak semuanya kita bicarakan karena ini renungan singkat, bukan khotbah. Tapi paling tidak dari apa yang tadi kita baca atau saya baca tadi, kita bisa mempelajari bagaimana Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Kehadirannya itu seperti apa? Kenapa Dia hadir? Tadi kita membaca di sana bahwa Tuhan datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenalnya atau tidak menerimanya. Memang Rasul Yohanes menuliskan Injil ini dalam koridor, dalam konteks pada waktu itu adalah milik kepunyaannya itu adalah orang-orang Yahudi, Israel. Dan kita sudah tahu bahwa mereka menolaknya, bahkan mereka menyalibkannya. Memang Yesus menyerahkan diri. Tetapi ini penekanannya Yohanes bahwa Tuhan datang kepada kepunyaannya. Immanuel itu berarti karena Tuhan yang mempunyai inisiatif datang kepada kepunyaannya. Immanuel itu semakin sempurna ketika kita menyadari bahwa kita adalah kepunyaannya. Memang nanti Yohanes akan menegaskan Israel menolaknya, kemudian diberikan kepada yang lainnya, kepada kita. Barang siapa percaya kepadanya, kita mendapatkan kuasa menjadi anak-anaknya. Kita kepunyaannya. Sederhana, Immanuel itu bisa kita pahami karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Yang namanya kepunyaan Tuhan, Tuhan datang kepada kepunyaannya. Bagaimana Tuhan memperlakukan kepunyaannya? Seperti keluargaku kalau mempunyai sesuatu yang berharga, tentu kita akan memperlakukan yang spesial juga. Dan kita adalah kepunyaannya. Tuhan datang kepada kepunyaannya. Itu ayat yang tadi kita baca ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini menjadi pergumulan saya, pergumulan panitia Natal sebenarnya. Apakah nanti ibadah tutup tahun akan mix, artinya diadakan secara langsung kemudian disiarkan melalui YouTube live streaming, atau recording, tapping seperti ibadah-ibadah minggu sebelumnya. Berseliweran berita menjelang tahun baru bahwa ada maklumat dari Kapolri, kemudian ada seruan dari Pak Ganjar sebagai gubernur untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ramai, tidak boleh merayakan pergantian tahun itu di luar rumah. Pak Ganjar sudah memakai kaos tahun baru di rumah saja. Nah, ini menjadi pergumulan, apakah kita akan tapping sehingga hari ini atau paling lambat nanti sore akan rekaman, kemudian diedit, kemudian kita akan mengadakan ibadah seperti biasanya. Yang mau saya katakan adalah dalam situasi seperti ini, mungkin gak kita mengundang Pak Ganjar datang di perayaan tahun baru kita misalnya? Rasanya tidak mungkin. Mungkin gak Pak Presiden Jokowi hadir di gereja kita saat ini, di Natal ini?
Rasanya tidak mungkin, banyak alasannya. Karena protokol kesehatan dan yang lainnya, tetapi yang pasti adalah karena saya yakin, karena kita bukan bagian yang sangat penting untuk dikunjungi oleh Pak Ganjar ataupun Pak Presiden. Kita penting sebagai warga Indonesia, tapi kita bukan prioritas terpenting untuk dikunjungi. Immanuel kita pahami ketika kita tahu alasannya Tuhan bersama. Yaitu karena kita bagian yang sangat penting untuk dikunjungi. Kita adalah bagian yang sangat penting untuk Tuhan ada bersama dengan kita. Saya melompat sedikit di pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Pasti kita sudah hafal semuanya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini atau kepada kita. Artinya Immanuel itu harus kita pahami karena begitu besarnya kasih Allah. Kita ini menjadi prioritasnya untuk dikunjungi. Kita menjadi prioritasnya untuk dilindungi keluargaku. Wah, luar biasa ya. Ini yang saya sampaikan dalam khotbah ketika saya khotbah di GBI Telanggu. Karena kita orang yang sederhana, karena kita hanya misalnya buruh, saya tidak berpendidikan, saya tidak ada di dalam struktur pemerintahan formal, saya bukan siapa-siapa, kita menjadi semacam kecil, tidak percaya diri. Tapi ketika kita mempelajari Immanuel, semestinya ini akan menolong kita. Kenapa Yesus menyertai kita? Karena kita menjadi prioritasnya. Kita menjadi prioritasnya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Sehingga dia mengunjungi milik kepunyaannya. Masih banyak yang bisa saya sampaikan. Tetapi yang terakhir adalah Sang Immanuel. Yesus beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Melalui apa? Atau tujuannya apa? Untuk merasakan, untuk mengangkat semua penderitaan kita. Ini yang sempat saya sampaikan di malam perenungan. Salah satu nubuatan tentang Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus datang untuk mengambil semua penderitaannya dan dibebankan kepada dirinya ketika di atas kayu salib. Keluargaku, mari kita bersyukur. Sekalipun 2020 rasanya tidak mulus kita lalui, tapi Dia tetaplah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena kita milik kepunyaannya, karena kita adalah prioritas kasih-Nya. Dan karena Yesus mau datang untuk mengangkat semua beban kita. Mungkin kita merasa bebanku belum terangkat. Mungkin kita merasa seperti itu. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Kalau keluargaku menggunakan tambahan oksigen, itu tidak serta-merta langsung segar. Saya pernah menyampaikan itu ya. Tetapi ternyata secara internal yang kita tidak pahami adalah sangat mempengaruhi keberadaan dalam tubuh kita. Kadar oksigen dalam darah meningkat sehingga otak kita lebih banyak mendapatkan pasokan oksigen dan akhirnya kita bisa lebih jernih berpikir seperti itu. Jadi tidak serta-merta begitu dapat oksigen langsung super, tidak. Demikian juga dengan ketika Yesus menyertai kita dengan mengambil semua penderitaan kita, bukan berarti lalu kita bebas dari penderitaan, tidak. Tetapi sebenarnya ada kekuatan yang menopang kita untuk memampukan kita melewati setiap beban penderitaan itu. Keluargaku, tetap semangat, tetap optimis menyambut tahun 2021, tetapi tetap taat kepada apa yang menjadi protokol kesehatan. Karena iman tidak membuat kita gegabah atau menjadi orang bodoh. Iman membuat kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Salam sehat, terus semangat, tetap optimis, menyambut berkat Tuhan di tahun baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Mari keluargaku, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa kita, secara khusus untuk bangsa kita yang sedang mengalami pandemi dan untuk pergantian tahun baru. Doa nanti akan dipimpin oleh Ibu Monica, namun sebelum itu kita akan menyanyikan kembali nomor 30, Kau Telah Memilihku.
Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Kau telah memilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Yalah Bapa kami, sungguh kami bersyukur ketika akhirnya kami sampai di penghujung tahun 2020 dengan segala kasih karunia, mujizat dan penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk masa Natal yang sudah boleh dilakukan dengan baik, ketika semuanya boleh berjalan dengan tenang dan juga aman. Kami bersyukur untuk semua yang sudah bekerja keras, terutama umat Kristen Katolik yang sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan yang ada. Biarlah semuanya ini boleh menjadi bagian untuk menolong bangsa kami, boleh mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga ingin terus berdoa bagi segala hal yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami untuk menghadapi tahun yang baru di tahun 2021, khususnya untuk pelaksanaan vaksinasi yang sudah terjadwal, dan biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dan vaksin boleh tersedia sesuai dengan penjadwalan datangnya vaksin tersebut Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat bangsa kami. Ketika kami semua sudah mengetahui jadwal yang akan dilakukan untuk vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah bangsa kami, biarlah kami boleh dengan tetap tenang, dengan memiliki kepercayaan yang penuh kepada pemimpin kami, sehingga kami boleh mengikuti semuanya dengan baik, boleh menantikan dengan penuh harapan, dan terutama tetap berharap kepada Engkau yang memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk setiap hal yang dilakukan untuk menolong bangsa kami, baik itu bantuan sosial, baik itu untuk menolong ketika perekonomian bangsa kami boleh pulih kembali di tahun 2021. Setiap orang yang bekerja keras untuk menolong supaya semuanya boleh kembali menikmati perkembangan, menikmati
meningkatnya perekonomian dan juga taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi bagian yang memberi arti di dalam perkembangan kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah kami. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit, setiap fasilitas kesehatan yang mempersiapkan diri untuk bisa melayani lonjakan pasien yang diperkirakan akan terjadi di awal tahun 2021. Kami berdoa Tuhan supaya jika Engkau mengizinkan itu tidak terjadi, dan biarlah bangsa kami boleh menikmati kesehatan yang Kau beri buat kami ketika kami tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Kami juga berdoa untuk gereja kami berdoa untuk keluargaku. Di dalam setiap kehidupan kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita, dan Engkau memberikan kami pengharapan penuh kepadamu, sehingga kami boleh menjadi bagian yang bisa memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.